Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan melakukan presentasi terkait dengan dalam judul analisis praktek bisnis reverse review RDF pada PT XYZ menggunakan VPC dan BMC sebagai salah satu bagian dari program studi Magister Manajemen Teknologi Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ITS Surabaya. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi dengan pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU, dan Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita, Magister Engineering. Kami dari kelompok 7 terdiri atas anggota Pak Gufron Mauludi, Bapak Andi Mustafa, Pak Krisna Gunawan, dan saya sendiri Dito Andri Wicaksono. Lanjut, Mas. Baik, pada paparan kita kali ini, kami akan menyampaikan dalam 5 topik bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, dilanjutkan nanti yang kedua tentang dasar teori, kemudian yang ketiga adalah metodologi, yang keempat hasil analisis, dan terakhir kita akan sampaikan penarikan kesimpulan. Lanjut. Nah, pada bab pendahuluan, kita akan bicara tentang beberapa bagian di antara latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat daripada penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah di salah satu PT, bahwa PT XYZ adalah perusahaan di bidang mebel. Dia melakukan ekspor di bidang mebel kayu ke luar negeri, juga di lokal, melakukan kegiatan lokal juga. Nah, yang jadi masalah adalah peningkatan daripada volume limbah kayu hasil industri sebagai bagian dari peningkatan proses produksi. Nah, hal ini sudah menjadi permasalahan bagi PT XYZ dikarenakan kekuatan mereka melakukan pengelolaan itu ternyata lebih kecil daripada kapasitas keluaran daripada limbah tersebut. Pengelolaan saat ini masih dalam menggunakan proses pembakaran ataupun limbah tersebut dijual kepada industri yang membutuhkan ataupun secara perorangan. Lanjut, Mas. Dari latar belakang tersebut kami merumuskan 2 permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengolahan limbah kayu pada PT XYZ. Serta kemudian kami mengembangkan ke dalam permasalahan kedua, yaitu bagaimana potensi praktek bisnis RDF dalam memanfaatkan limbah kayu bagi PT XYZ. Lanjut. Dari rumusan masalah tersebut, kami menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian adalah untuk memberikan solusi pengolahan limbah kayu PT XYZ dalam upaya meningkatkan volume pengelolaan dan kemudian penanganannya. Sehingga ini menjawab permasalahan pertama dari PT XYZ, bagaimana mereka bisa mereduksi tumpukan limbah kayu. Yang kedua adalah melakukan analisis praktek bisnis RDF dengan menggunakan value proposition canvas dan bisnis model canvas BMC dalam rangka memberikan solusi pengolahan limbah kayu bagi PT XYZ. Dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan solusi bagi PT XYZ dalam rangka meningkatkan volume pengelolaan limbah kayu serta memberikan gambar yang jelas mengenai model bisnis RDF serta manfaat yang dapat dimanfaatkan atau diambil bagi PT XYZ. Ya. Baik, saya lanjutkan ke poin kedua, yaitu kita bicara tentang dasar teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama, lanjut Mas Krisna. Yang pertama kami akan jelaskan tentang profil PT XYZ itu sendiri. Jadi PT XYZ ini merupakan perusahaan bergerak di mebel, terutama dia adalah untuk bergerak di produksi pintu. Berdiri sejak tahun 1979 dengan ekspor menuju ke Eropa, Amerika maupun Australia. Nah, PT XYZ ini memanfaatkan beberapa jenis kayu, diantaranya kayu lokal, meranti, nyatoh, merbau, dan jati, serta ada kayu impor, salah satunya adalah kayu ek atau oak. Nah, kapasitas produksi saat ini itu mencapai 4.000 pintu atau setara dengan 20 kontainer. Lanjut. Nah,
Tinjauan kedua adalah kita bicara tentang limbah kayu. Nah, limbah kayu ini ada secara definisi adalah keluaran daripada industri kayu yang bentuknya pun ternyata bermacam-macam. Ada yang berupa pasrahan, ada yang berupa bentuk wall, ada berupa bentuk flake, biskuit maupun serbuk. Nah, salah satu kendala yang dialami di limbah kayu ini adalah biasanya pada waktu pemanfaatan sebagai hasil produksi, itu rendemen kayu itu masih cukup masih di antara sekitar 50-60%. Sedangkan sisanya itu masih berupa hasil ekses daripada produksi. Di antaranya 15-20% itu terdiri dari serbuk kayu gergaji. Dan kenapa kami melakukan pembacaan dasar teori terhadap limbah kayu ini dikarenakan ini merupakan bagian daripada penelitian terhadap PT XYZ. Lanjut, Mas. Nah, pengelolaan limbah kayu di PT XYZ saat ini melakukan dua besaran. Yang pertama pembakaran, jadi limbah kayu yang ada, baik potongan hasil sisa potong kayu maupun dari serbuk kayu itu digunakan untuk mensubstitusi bahan bakar dan digunakan untuk melakukan pemanasan terhadap kiln atau oven yang ada di pabrik. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penjualan limbah. Nah, penjualan ini sendiri saat ini sudah dilakukan berupa serbuk, baik kepada industri pakan ternak, salah satunya, kemudian maupun perorangan yang menurut hasil survei kami, perorangan ini pun kemudian dikembalikan baik untuk personal maupun menjadi penjualan kepada industri sejenis yang membutuhkan bahan bakar kayu. Lanjut. Nah, kemudian secara dasar teori kita berikutnya adalah tentang kajian mengenai apa itu refuse derived fuel. Jadi refuse derived fuel ini adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari sampah yang mudah terbakar. Sebetulnya jenisnya cukup banyak, ada bisa dari sampah plastik, karet, kulit, tekstil, kayu, dan kertas. Dimana kalau kita lihat pada tabel, itu terlihat bahwa komposisi nilai kalor dari kertas, kayu, tekstil, karet, dan plastik itu berpotensi bagus untuk dijadikan sebagai sumber energi. Nah, RDF sendiri diproduksi dengan cara melakukan pemadatan dari sampah atau limbah tersebut. Nah, kemudian dari pemadatan tersebut nantinya dijadikan bisa dalam dua bentuk, biasanya briket maupun pelet. Dan kali ini kita akan fokus kepada yang berbentuk pelet. Lanjut. Alur pengolahan sampah atau limbah menjadi RDF itu sebetulnya mulai dari penimbangan sampah, kemudian nanti dari pembongkaran dilakukan pemilahan, karena kita hanya akan, kalau kita berdasar teori RDF tadi, hanya beberapa jenis sampah tertentu, kemudian dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencacahan supaya menjadi bentuk yang lebih kecil, yang bisa dilebahkan menjadi briket atau pelet, kemudian dilakukan proses pembentukan ke dalam RDF. Hasil RDF ini nanti yang akan bisa digunakan sebagai pengganti dari sumber energi atau bahan bakar. Lanjut. Implementasi RDF sendiri sebetulnya sudah cukup banyak. Salah satunya kami ambil contoh di luar negeri, itu di Uni Emirat Arab, kemudian di Italia, maupun ada juga di Jerman. Ada juga satu lagi yang mungkin kami sebutkan di sini adalah di Israel. Dan yang dilakukan di Indonesia sendiri juga ada, lanjut Mas Krisna, itu salah satu yang sudah dilakukan implementasi RDF itu di dalam negeri adalah di Plan Cilacap, yaitu di TPST Tritih Lor Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana ini proyek ini diinisiasi oleh PT Solusi Bangun Indonesia, merupakan industri semen, bergerak di bidang industri semen, di mana dia menginisiasi ini untuk mengubah sampah menjadi bentuk RDF dan menggantikan menjadi alternatif sumber energi bagi PT SBI. Lanjut. Oke. Kemudian apa saja keunggulan daripada RDF? Yang pertama adalah tentunya memberikan solusi untuk mengatasi sampah atau limbah, di mana dia dapat dengan peningkatan pengelolaan, dia mampu membantu untuk mengurangi timbulan sampah. Kemudian yang kedua, selain mengurangi adalah memberikan peningkatan nilai value, sehingga sampah ini menjadi bermanfaat, yaitu dengan menjadikannya sebagai sumber energi.
Kemudian yang ketiga adalah dia mengatasi pencemaran lingkungan. Kalau di limbah kayu yang berupa serbuk, pencemarannya salah satunya di sisi pencemaran polusi udara. Kemudian yang keempat sebagai energi alternatif dan yang kelima adalah memiliki efisiensi yang lebih baik. Efisiensi dalam sisi pengolahan, handling, maupun pemanfaatnya sebagai sumber energi. Lanjut. Secara kesiapan teknologi sendiri, kami mendapatkan referensi dari website Indra Sinta bahwa RDF sendiri sudah memiliki TKT level di 7, di mana artinya sudah bisa dilakukan proses di lokasi nyata. Lanjut. Baik. Kemudian kami akan misalnya bagaimana dengan metode pengumpulan data. Secara teori, pada intinya kita memiliki dua jenis data ya, kuantitatif dan kualitatif, dan nantinya data akan juga dibagi menjadi ada data primer dan sekunder. Sedangkan secara metode pengumpulan, itu umumnya nanti bisa dilakukan diantaranya melalui wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, kemudian ada juga observasi, baik menggunakan partisipan maupun non-partisipan. Kemudian ketiga adalah kuesioner dan keempat adalah studi mengenai dokumen. Lanjut. Oke. Dan sebagai bagian terakhir dari dasar teori kita, itu adalah kita akan menggunakan uh, Value Proposition Canvas atau VPC. VPC ini adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk menjabarkan, untuk menciptakan value terhadap kebutuhan konsumen. Harapannya dengan adanya VPC ini, perusahaan dapat mengetahui apa manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen dan apa produk yang menjadi value yang akan kita berikan kepada konsumen. Sedangkan bisnis model Canvas itu merupakan strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana sih BMC ini merupakan kerangka manajemen tujuannya untuk mempermudah melihat bagaimana gambaran ide bisnis dalam dua arah. Yang pertama adalah ke sisi customer maupun ke arah internal untuk melihat kebutuhan terhadap resources-nya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk metodologi yang kami gunakan adalah yang pertama pengumpulan data dan informasi, kemudian menggunakan VPC dan juga BMC. Next. Di metodologi penelitian ini, alur yang kami terapkan yaitu identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian dilakukan pengumpulan data dan informasi, kemudian kami melakukan analisis menggunakan VPC, dan juga dilanjutkan dengan menggunakan BMC, dan kemudian kami tarik kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data dan informasi, untuk data kualitatif, kami melakukan wawancara terstruktur, di mana kami telah mengetahui informasi apa yang hendak kami gali dari narasumber. Kemudian identifikasi permasalahan, dan juga menggali value yang diperlukan oleh konsumen untuk menentukan VPC. Pada wawancara ini kami mempunyai responden primer yaitu Direktur PT XYZ, kemudian dari pihak sekunder pada tahap purchasing PT ABC yang merupakan perusahaan bergerak di bidang industri pakan ternak, kemudian pembeli limbah kayu PT EGZ, dan juga konsultan PT EGZ pada bidang biomass energi. Next. Ya. Pada value proposition canvas adalah sebuah metode analisis yang digunakan untuk menjabarkan dan menciptakan value atau manfaat untuk konsumen. Pada VPC ini terdapat dua blok, yaitu customer segment dan value proposition. Pada blok customer segment,
kita tentukan customer jobs, kemudian customer gains, dan juga customer pains. Sedangkan pada value proposition, kita tentukan nilai yang diberikan produk atau jasa, dan juga pain reliever, bagaimana cara menangani masalah yang dihadapi pelanggan, dan juga gain creator, bagaimana cara bisnis meraih keuntungan. Next. Kemudian selanjutnya adalah strategi menggunakan BMC yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Di mana untuk tahapannya kita tentukan mulai dari customer segment, value proposition, channel, sampai dengan key partner dan cost structure. Baik, jadi hasil analisis dari kami mengumpulkan data kami serta paparan kami bisa dijelaskan melalui slide ini. Next. Pertama mengenai analisis menggunakan value proposition canvas. Di sini kami mencoba menganalisa pekerjaan apa atau existing customer jobs yang dilakukan berdasarkan tingkat kepentingannya. Di sini kalau kita lihat yang paling penting dilakukan oleh PT XYZ adalah pengolahan limbah produksi. Setelah itu melakukan produksi mebel kayu. Selain itu kami juga mengetahui customer jobs dari pelanggan PT XYZ yaitu pemakaian energi untuk produksi. Next. Mengenai pain atau permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ dan juga pelanggannya, yang utama adalah mengenai limbah kayu yang semakin banyak dan belum terkelola secara maksimal. Selain itu, biaya pengolahannya atau handlingnya itu juga cukup mahal. Permasalahan lain yang dihadapi juga oleh pelanggan dari PT XYZ adalah kenaikan harga energi fosil seperti solar dan juga batu bara. Next. Apa yang diharapkan dari analisa ini atau gain dari analisis bisnis ini oleh PT XYZ dan juga pelanggannya? Pertama, adanya peningkatan volume dari pengelolaan limbah yang dapat dikelola, sehingga mengakibatkan lingkungan pabrik yang lebih bersih, dan juga PT XYZ dapat mematuhi peraturan KLHK. Selain itu, dari hasil analisa ini juga diketahui bahwa pelanggan dari PT XYZ menginginkan adanya alternatif energi yang lebih murah. Next. Lalu apa yang ditawarkan? Produk dan jasa yang ditawarkan untuk mengatasi atau menghadapi permasalahan yang dihadapi tadi. Pertama adalah jasa pengolahan limbah kayu untuk PT XYZ dan juga refuse dari fuel untuk pelanggan dari PT XYZ. Next. Nah, pain relievers yang diharapkan dari produk dan services tadi yang ditawarkan adalah satu, pengolahan limbah kayu yang lebih baik, karena yang tadinya limbah kayu cukup banyak tidak terkelola dengan optimal, saat ini bisa dikelola menjadi lebih baik, dan juga kemudian handlingnya yang tadinya hanya dikumpulkan tanpa ada pengelolaan yang lebih baik, saat ini diharapkan adanya kemudahan handling dengan diubah menjadi RDF, dan juga diharapkan oleh pelanggan PT XYZ adalah sumber energi lebih murah serta konversi dari limbah menjadi energi. Next. Apa yang bisa didapatkan PT XYZ dari proses bisnis ini? Pertama adalah peningkatan volume pengolahan sampah, sumber energi alternatif yang lebih murah, serta pendapatan lain dari penjualan RDF. Next. Analisis berikutnya adalah menggunakan bisnis model kanvas. Pertama di sini kami coba menggambarkan customer segment dari praktik bisnis ini. Pertama, tentunya dari internal PT XYZ sendiri, karena ini permasalahan timbul di PT XYZ. Yang kedua, yaitu industri manufaktur yang mengalami permasalahan berupa kenaikan harga bahan bakar yang digunakan untuk produksi. Next. Nah, value proposition berupa nilai yang ditawarkan dari praktik bisnis ini adalah waste management, yaitu untuk nilai yang dibutuhkan untuk permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ. Sedangkan untuk pelanggan dari PT XYZ, itu adalah alternatif energi yang lebih murah. Next. Bagaimana cara memasarkan
produk dan jasa ini bisa dilakukan melalui website, sosial media, ataupun event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh LSM. Namun juga bisa event yang diselenggarakan oleh PT XYZ sendiri. Next. Bagaimana cara membina hubungan dengan pelanggan atau customer relationship adalah dengan memberikan workshop dan seminar tentang pengelolaan limbah yang lebih baik dan juga cara pemanfaatan limbah dan juga manfaat dari RDF. Cara lain untuk membina hubungan dengan pelanggan adalah dengan melakukan customer visit untuk mendengar permasalahan dari mereka, apa yang mereka inginkan, dan juga memaintain kualitas dari produk yang diberikan. Kualitas produk yang diberikan adalah kualitas dari produk RDF. Next. Dari praktis ini diharapkan revenue streams berasal dari penjualan RDF. Selain itu, ada juga keuntungan yang sifatnya intangible, yaitu berupa membantu program pengelolaan limbah yang digalakkan oleh pemerintah dan juga LSM lingkungan. Next. Key resources untuk menjalankan bisnis ini pertama dibutuhkan kendaraan, di mana kendaraan ini digunakan untuk mengangkut dan juga mendistribusikan RDF, lalu butuh juga mesin untuk mengolah dari awalnya limbah menjadi RDF, lalu juga dibutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis ini. Next. Key activities dalam menjalankan bisnis ini pertama adanya pengangkutan, di mana perlu mengangkut bahan baku berupa limbah produksi menuju ke tempat pemrosesan. Karena itu, key activities berikutnya ada pemrosesan. Setelah menjadi produk, yaitu RDF, itu dibutuhkan key activities berikutnya itu pemasaran dan penjualan serta peningkatan kontrak kerjasama dengan pelanggan ataupun calon pelanggan. Next. Key partners yang dapat membantu berjalannya bisnis ini pertama dari pemerintah, dari industri, penyedia teknologi, universitas untuk membantu program R&D dan juga vendor transportasi untuk membantu proses pengangkutan dan distribusi. Next. Untuk cost structure-nya kita bagi menjadi dua, yaitu biaya operasional dan juga biaya pemasaran. Next. Baik, selanjutnya saya mencoba menjelaskan terkait kesimpulan dari analisa praktik bisnis RDF ini dengan menggunakan PPC dan BMC. Oke, yang pertama, berdasarkan analisis data primer dan PPC, diketahui bahwa PT XYZ ini memiliki permasalahan dalam pengolahan limbah kayu yang dimana dengan produksinya yang semakin meningkat ini menyebabkan ke dampak atau ketersediaan dari limbah kayu pun semakin banyak, serta biaya akan penanganan limbah, salah satunya handling dan transport menjadi cukup mahal. Lalu melalui proses penelitian dengan melihat kondisi pengolahan di PT XYZ dan masukan juga dari konsultan biomas PT XYZ, diperoleh suatu inovasi berupa praktik model bisnis RDF yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga praktik RDF ini dirasa cocok untuk diterapkan di PT XYZ karena dapat meningkatkan produk atau proses pengolahan limbah kayu dari segi volume dan kemudahan penanganan. Serta dampak lainnya, produk RDF ini pun dapat memberikan nilai pemanfaatan lebih, yakni menjadi sumber energi yang murah, menggantikan sumber energi fosil tentunya, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau dijual ke konsumen. Baik, mungkin sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.